Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baiklah, kita kembali belajar kimia, masih lanjutan dari KD3 atau lanjutan dari minggu kemarin. Nah, untuk kali ini kalian harus menyediakan yang seperti ini, namanya tabel periodik ya, atau susunan berkala. Kalian bisa beli di toko ya, atau print sendiri, tapi yang penting kalian harus ada atau punya seperti ini. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan bacaan Ummul Quran agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Perhatikan kembali videonya. Kita mulai dengan video percobaan Rutherford. Inilah percobaan dari Rutherford. Dia merangkai alat seperti ini. Perhatikan. Nah, yang paling kiri itu adalah sumber sinar alfa. Kemudian yang tengah dua itu adalah penyaring atau filter. Kemudian yang melingkar itu adalah detecting. Dan yang paling tengah, di tengah yang berwarna kuning itu adalah lempengan emas. Nah, perhatikan cara kerja dari alat ini. Jadi sumber sinar alfa, yang di situ sinar alfa diberi warna hijau, dia akan dipancarkan ke lempengan emas seperti ini melalui filter 1, filter 2, kemudian dilanjutkan terus sampai mengenai lempengan emas. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan hasilnya. Ternyata sinar alfa menembus lempengan emas dengan arah seperti ini. Ada yang lurus, ada yang belok, tapi ada yang kembali ke belakang. Nah, oleh Rutherford dijelaskan seperti ini, mengapa banyak sinar alfa yang arahnya lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa sinar alfa tersebut tidak mengenai apapun, sehingga dia lurus. Nah, mengapa ada yang tembus tapi belok? Sinar ini mengenai bagian atom yang padat yang disebut dengan inti atom. Nah, tapi tidak pas di tengah. Mengapa ada yang balik? Nah, karena mengenai inti atom pas di tengah. Itulah percobaan dari Rutherford. Jadi seperti inilah penggambaran atom oleh Rutherford. Jadi inti atomnya terletak di tengah-tengah yang merupakan massa dari atom. Kemudian elektron mengelilingi inti. Baik, kita lanjutkan tentang perkembangan model atom. Nah, kita awali dengan rangkuman dari materi minggu yang lalu. Model atom Dalton. Yang nomor 1, Dalton mengemukakan model atomnya seperti ini. Apa itu? Yaitu atom digambarkan sebagai bola pejal. Nah, disempurnakan oleh Thomson yang mengemukakan modelnya seperti ini. Yaitu atom berbentuk bola pejal di mana terdapat muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian seperti roti kismis. Kemudian dilanjutkan oleh percobaan Rutherford. Oleh Rutherford melalui sebuah percobaannya, dia menyatakan bahwa atom itu modelnya seperti ini, yaitu intinya terletak di tengah. Kemudian elektron yang di situ berwarna biru itu senantiasa bergerak mengelilingi inti. Atau atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom, dan muatan listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti. Nah, bagian yang negatif ini untuk selanjutnya disebut dengan elektron. Kita lanjutkan. Nah, ternyata teori atom Rutherford mempunyai kelemahan, yaitu elektron yang bergerak mengelilingi inti itu akan memancarkan energi. Energi elektron akan terus-menerus berkurang sehingga lintasan elektron semakin mengecil dan akan membentuk spiral. Hal ini mengakibatkan elektron akan jatuh ke inti, tetapi kenyataannya tidak pernah atau tidak seperti itu. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, jadi elektron yang bergerak terus-menerus itu lintasannya makin mengecil sampai pada akhirnya elektron menyatu dengan inti. Nah, ini yang belum bisa dijelaskan oleh Rutherford.
Kemudian disempurnakan oleh model atom Bohr. Nah, yang keempat, apa yang dikemukakan oleh Bohr yaitu elektron mengelilingi inti dalam orbit berbentuk lingkaran di bawah pengaruh gaya Coulomb, sehingga tidak akan terjadi pengecilan lintasan seperti Rutherford. Nah, jadi seperti ini, bahwa elektron itu bergerak pada lintasan-lintasannya tersendiri atau lintasan-lintasan tertentu. Nah, perhatikan di situ yang bagian tengah itu adalah inti atom. Inti atom yang disebut dengan nukleon, yaitu terdiri dari proton yang di situ bermuatan plus atau berwarna oranye, dan neutron yang di situ berwarna hijau atau bermuatan nol. Itu adalah inti atom. Sedangkan yang biru yang mengelilingi inti atom itu adalah elektron. Muatannya adalah negatif. Nah, seperti ini. Di situ ada N1, N2, N3. N adalah nomor kulit atau bilangan kuantum utama, atau disebut juga dengan kulit atom. Penjelasan Rutherford, penjelasan Bohr. Pada lintasan stasioner, elektron mengorbit tanpa memancarkan energi. Elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit lainnya. Bila berpindah dari orbit luar ke orbit yang lebih dalam, maka akan dibebaskan energi. Bila berpindah dari orbit dalam ke orbit luar, maka akan diserap energi. Itulah penyempurnaan Bohr terhadap teori atomnya Rutherford. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan notasi penulisan partikel subatom. Ya, ditulis seperti ini. X di tengah, kemudian A di atas, Z di samping bawah kiri. Nah, jika ditulis dalam tabel periodik, tabel periodik yang tadi ya, X itu adalah lambang atom suatu unsur, sedangkan Z adalah nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron untuk atom netral. A adalah nomor massa atau massa atom. Nah, massa atom tadi menurut Bohr itu adalah proton ditambah neutron yang letaknya di tengah. Ini tabel periodik ya, nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah K, kemudian yang berikutnya adalah Na, kemudian Al, berikutnya Mg, dan berikutnya adalah Br. Kita bahas satu persatu atau kita jadikan contoh. Yang nomor 1, nah tadi dinotasikan seperti ini ya. Contoh nomor 1 adalah K. Kita ambil dari tabel periodik tadi. Di situ ada angka 19, itu artinya adalah Z yang mempunyai arti nomor atom. Ya. Pesannya 19. Kemudian ada angka di situ yaitu dituliskan A adalah massa atom yang besarnya adalah 39,102 atau dibulatkan menjadi 39. Sehingga kalau kita tulis di buku, nah seperti ini. Ya. K 3919. Nah, X adalah lambang atom suatu unsur. Nah, pada soal ini adalah K atau kalium. Sedangkan Z atau nomor atom sesuai dengan jumlah proton atau P, jumlahnya adalah 19. Jumlah elektron atau E itu juga ditunjukkan oleh nomor atom sama dengan 19. A adalah nomor massa atau massa atom sama dengan 39, di mana A sama dengan P ditambah N, sehingga neutron atau N sama dengan A dikurangi P. Jadi 39 dikurangi 19 sama dengan 20. Kita lanjutkan contoh kedua. Na. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, maka jumlah proton sama dengan 11, elektron sama dengan 11, neutron sama dengan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Contoh ketiga, Al, aluminium. Kita anotasikan seperti ini. Nah, maka proton, jumlah protonnya 13, elektron atau E 13, neutron sama dengan 14. Dari mana 14? Ya, 27 dikurangi 13. Baik, kita lanjutkan. Jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom yang bermuatan atau ion. Nah, kita ambil contoh ini. Nah, Br dengan nomor atom 35
massa atom 80 dan bermuatan min. Apa artinya bermuatan min? Artinya min artinya kekurangan. Kekurangan berapa? Kekurangan 1. Kekurangan apa? Kekurangan elektron. Jadi Br kekurangan 1 elektron. Karena kekurangan maka dia harus mengikat 1 elektron. Sehingga jumlah protonnya tetap 35. Nah, jumlah elektronnya karena dia harus mengikat 1, maka 35 ditambah 1 sama dengan 36. Neutronnya 80 dikurangi 35. Jadi sama dengan 45 neutron. Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan contoh kedua. Mg dengan nomor atom 12, massa atom 24 dan muatannya adalah 2 positif. Nah, apa artinya 2 positif? Artinya adalah kelebihan 2 elektron. Karena kelebihan maka dia harus melepas 2 elektron. Sehingga penentuan jumlah protonnya, proton 12, elektron 12 dikurangi 2. Mengapa dikurangi 2? Karena melepas 2 elektron. Dan neutronnya 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Bagaimana anak-anakku? Baik, sampai di sini penyampaian materi kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanya ke saya melalui WA ya. Kapanpun insya Allah akan saya layani. Demikian anak-anakku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata gak ngerekam. Bisa, Bu. Eh? Bisa. Ternyata gak ngerekam, Bu, sakmono suwene. Di sini nggak ngerekam. Pakai saya aja kalau gitu.